Salam semuanya. Puji Tuhan, kami sampaikan selamat datang bagi semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Aris Marlaia beserta Ibu dan semua jemaat yang mau dibaptiskan pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Saya tahu mereka semalam ke Medan. Tapi hari ini kembali lagi, ya bolak-balik Medan Brastagi. Oh, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan. Amin. Bapak Ibu, hari ini baptisan air. Mengapa kita laksanakan? Karena baptisan air ini adalah perintah Tuhan. Amin. Mari kita baca Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini kalimat perintah. Dikatakan baptislah mereka. Kalau ini perintah, bisa kita langgar? Perintah Kapolda, Kapolri, perintah Presiden pun kita harus taati. Betul? Ini perintah Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptisan air ini, baptisan selam ini, baptiso ini adalah, perlu kita ingat, adalah perintah Tuhan. Jadi semua orang yang namanya Kristen wajib untuk dibaptiso. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita baca lagi Roma 6 ayat 3 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kita yang dibaptis di dalam Kristus dibaptis di dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam satu hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita diperhambakan lagi oleh dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jikalau Yesus yang telah mati, maka kita yang dibaptiskan juga mati bersama dengan Dia, dikuburkan bersama dengan Dia di dalam baptisan air ini. Karena baptisan air ini melambangkan kuburan bagi kita yang mau menguburkan segala manusia lama, segala tabiat dosa, segala kehendak daging, semua dosa-dosa, kutuk dosa dalam hidup kita.
dikuburkan. Sehingga jika kita mematuhinya, dikatakan di sini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, maka ketika kita dibaptiskan, lalu bangkit, maka kita juga dibangkitkan dalam satu hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu, itulah dia baptisan, makna dari baptisan air, baptisan selam. Kemudian baptisan selam ini, baptisan air ini merupakan sunat bagi orang Kristen. Coba katakan, baptisan air sunat bagi saya. Mari kita baca Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi bagi kita orang Kristen, baptisan air ini adalah sunat. Amin. Bukan penanggalan tubuh berdosa, bukan, tetapi sunat di mana kita dibaharui batiniah kita. Kita punya ketetapan hati di dalam baptisan air ini, merupakan ketetapan hati untuk bertobat sungguh-sungguh, memulai hidup baru. Salah satu saudaraku yang kekasih, proses dari kelahiran baru kita adalah pertobatan. Firman Tuhan berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Bapa, betul, untuk pengampunan dosamu, maka engkau menerima kehidupan yang kekal. Pertama dibaptis, pertama bertobat, kedua dibaptis, ketiga penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Bisa dilihat di layar ya. 2, 3 ya. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu telah turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, sangat penting baptisan air ini. Karena baptisan air ini merupakan satu komitmen bagi kita. Satu kesungguhan hati kita untuk mau berubah. Kesungguhan hati kita mau bertobat. Di dalam baptisan air inilah satu ketetapan hati. Jadi mulai hari ini setelah saudara dibaptis, mulailah tetapkan hati untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami makna yang lain. Tindakan iman kita kepada Injil, kepada firman Tuhan. Tindakan iman kita bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kemudian tindakan iman kita dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru.
kehidupan lama dikuburkan, bangkit menjadi kehidupan yang baru. Kemudian dengan baptisan yang kita terima dalam iman, tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi, jangan lagi menjadi hamba dosa. Jika selama ini tabiat-tabiat daging selalu dikerjakan, dilakukan, hari ini menjadi komitmen untuk tidak lagi. Amin. Hari ini menjadi komitmen untuk benar-benar takut akan Tuhan. Jadi pelaksanaan baptisan air ini, di mana ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwasanya kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Baptisan air ini juga melambangkan kuburan, tadi sudah kita tegaskan, yaitu berasal dari kata baptiso. Amin. Jadi di Alkitab baptisan air itu adalah baptiso. Amin. Tidak arti yang lain. Apakah artinya baptiso? Dicelupkan, ditenggelamkan, itulah dia artinya. Dicelupkan bukan dicelupkan kayak kita mencelupkan roti. Dicelupkan masih ada sisanya, enggak. Maksudnya lebih dalam lagi, ditenggelamkan. Jadi ditenggelamkan, itulah dia baptiso. Semuanya di dalam air. Amin. Berapa lama ditenggelamkan? Tergantung dosanya ya. Kalau dosanya banyak, 1 jam kita tenggelamkan. Kalau dosanya sedikit, 1 menit. Gitu? Tidak. Mau dosanya besar, mau dosanya banyak, mau dosanya kecil, gak usah lama-lama, beberapa detik saja. Amin. Nanti kalau lama-lama tidak muncul lagi langsung ke sorga. Jangan dulu langsung ke sorga. Amin. Masih banyak tugas kita, masih banyak pelayanan kita. Nah, jadi baptiso itulah dia artinya baptisan, baptis, dibaptis, ditenggelamkan. Jadi Bapak Ibu, ayat yang lain juga mengatakan bahwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Saya sudah pernah ke Sungai Yordan. Saya sudah tahu, saudaraku, bagaimana Sungai Yordan itu. Sungai Yordan enggak begitu besar. Amin. Gak begitu besar. Waktu kami ke Sungai Yordan itu, banyak ikan di sana. Ada ikan nila, ada ikan mujair, dan ada ikan lele juga ada. Jadi sama, air tawar di sini seperti sungai di sini, demikian jugalah Sungai Yordan itu. Jadi di Sungai Yordan, Yesus ditenggelamkan di dalam baptisan air. Amin. Nah, Bapak Ibu, siapa lagi contohnya? Dalam Kisah 8 ayat 38 sampai 19, di mana Filipus membaptis sida-sida. Sida-sida ini sedang membaca kitab suci. Lalu datanglah Filipus berlari, ya, berlari. Jadi sida-sida lagi di kereta kudanya, ya. Filipus berlari di sampingnya, lalu berkata, "Tuan, tahukah Tuan apa yang Tuan baca itu?" "Bagaimana aku bisa tahu kalau tidak ada yang mengartikannya?" Jadi dikatakan bahwasanya yang dibaca sida-sida itu adalah mengenai baptisan air. Jadi dia berkata, apa salahnya jika aku dibaptis?
Boleh Tuhan, kalau Tuhan percaya, boleh. Itu ada air. Ayolah baptiskan aku. Berarti kalau dia berkata, itu di sana ada air, berarti bukan air satu gayung, dua gayung, melainkan bisa jadi satu kolam. Amin. Haleluya. Di sanalah sida-sida itu dibaptiskan. Nah, Bapak Ibu, ada banyak pertentangan tentang baptisan air ini. Tapi kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa kata Alkitab? Itulah yang kita laksanakan. Tidak ditambah, tidak dikurang. Kalau kita dibaptis percik, ini perlu dan ditegaskan juga. Karena baptisan ini sangat perlu, sangat penting. Jadi pengajaran baptisan air ini, saudaraku, juga harus ditekankan baik-baik. Bagaimana dengan baptisan percik? Di Alkitab tidak ada dikatakan baptis itu dipercik. Boleh saudara cari dimanapun. Amin. Tetapi di dalam Alkitab ini, arti percik itu bukan baptiso, melainkan rantijo. Bisa kita lihat dari bahasa ketika bangsa Israel memercikkan darah di pintu rumah mereka. Dari bahasa percik itu, maka diambil, diterjemahkan namanya rantijo. Jadi di dalam Alkitab baptisan air tidak ada dikatakan rantijo, tapi baptiso, buka hati. Jikalau sudah berkomitmen untuk mau berubah, maka baptiskanlah dirimu, saudaraku, dengan baptisan selam. Lalu pertentangan yang lain apa? Pertentangan yang lain, anak-anak dibaptis. Ada yang berkata, dulu aku sudah dibaptis waktu masih anak-anak, dipercik. Bagaimana kalau anak-anak tidak dibaptis? Memang di Alkitab tidak ada anak-anak dibaptis. Amin? Tidak ada. Firman Tuhan berkata, Markus 16 ayat 16, yang dibaptis itu apa? Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, tidak dibaptis, tidak akan dihukum, ya. Berarti dengan kata lain tidak selamat lah itu kan. Jadi Markus 16 ayat 16 ini juga mengajarkan bahwasanya yang dibaptis itu harus sudah dewasa. Sudah bisa menerima pengajaran, mempercayai Yesus. Percaya dan dibaptis. Kalau anak-anak kan belum bisa percaya. Misalnya sebesar Lewis ini pun belum bisa dia, walaupun udah TK misalnya, belum bisa dia percaya bagaimana pengajaran tentang Yesus itu. Tetapi kalau sudah SMP, SMA, bisalah. Sudah training, sudah diajari dengan pengajaran firman Tuhan, maka sepanjang dia bisa mengerti pengajaran firman tentang baptisan air, percaya kepada Yesus Kristus, maka dia sudah bisa dibaptis selam. Nah, baptisan anak-anak ini tidak ada ya. Yang ada apa, saudaraku? Yang ada, serahkanlah dia untuk didoakan, diserahkan kepada hamba Tuhan di dalam penyerahan anak. Bahwasanya Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Jadi tidak ada anak-anak dibaptis. Bilang sama temannya, tidak ada anak-anak dibaptis. Tetapi diserahkan kepada Tuhan untuk didoakan. Kemudian Roh Kudus adalah pemberian Allah kepada setiap orang percaya. Setelah kita lahir baru, setelah kita terima Yesus, setelah kita baptisan air, satu lagi, penuhlah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini adalah jaminan materai bagi orang percaya, di mana Yesus berkata ketika dia
akan memenuhkan murid-murid. Tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhkan dengan kuasa maha tinggi. Maka ketika itu yang belum lama kita peringati Pentakosta, maka murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini jugalah yang memenuhkan kita sekarang ini dan selama-lamanya, menjadi materai, menjadi jaminan supaya nanti ketika Yesus datang, semua yang penuh dengan Roh Kudus terangkat ke sorga. Itu jaminan. Dengarkanlah suaranya. Nah, Roh Kudus ini juga merupakan kuasa bagi kita. Kisah 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita ini manusia biasa, tetapi ketika kita mengusir setan, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita punya kuasa. Sehingga ketika kita mengusir setan di dalam nama Yesus, dia harus pergi. Ini kuasa yang luar biasa. Kemudian kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi setelah kita lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, penuh dengan Roh Kudus, maka tugas kita, apa yang dikatakan Tuhan Yesus perintahnya lagi, beritakanlah Injil. Ayat yang pertama tadi Matius 28, betul? Beritakanlah Injil. Itulah pekerjaan kita, tugas kita di dunia ini. Bilang sama temannya, tugas kita, kerja kita, jangan lupa memberitakan Injil. Kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah lahir baru, kita sudah diubahkan Tuhan, bahkan kita sudah diberkati Tuhan. Maka tugas kita sebagai bukti kasih kita, balasan kita kepada Tuhan, beritakanlah Injil. Amin. Sebenarnya nggak cukup sebenarnya. Sedikitnya masih kita berikan itu. Masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan sebagai cinta kita, kasih kita, balasan kita kepada Tuhan. Bisa lebih banyak lagi, bisa lebih baik lagi. Tapi satu hal ini, setelah kita lahir baru, setelah kita diselamatkan, beritakanlah Injil. Kemudian, yang terakhir, bagaimana caranya menerima Roh Kudus ini? Menerima Roh Kudus, rindu, haus, lapar akan Dia. Apa Bapak Ibu? Rindu, haus, lapar akan Roh Kudus. Rindu, lapar, haus, ingin, keinginan yang kuat untuk dipenuhkan. Karena begitu dahsyatnya kuasa daripada Roh Kudus ini. Itulah yang mengubahkan hidup kita menjadi Kristen sejati, mengubahkan manusia lama kita. Jikalau kita memang mau bertekad, maka Roh Kudus jalannya yang sanggup memenuhkan kita, memberikan kita kuasa. Jadi rindulah, namanya orang rindu, gimana ya? Namanya orang lapar. Macam mana orang lapar? Kalau orang lapar ada makanan, langsung kadang-kadang lupa berdoa. Ya kan? Langsung hajar terus, hantam terus sampai kenyang. Itu kadang orang lapar. Orang haus juga. Saking hausnya di padang gurun sana, ya, minyak pun nggak laku. Yang laku apa? Air. Kalau dikasih pilihan, ini kau mau minyak atau air? Pilih. Ya. Pastilah orang itu memilih air. Minyak memang bisa dijual, tapi jualnya mau kemana? Tapi kalau air masih bisa langsung glog 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 glog. Bagaimana rindu, haus, lapar ini prakteknya Bapak Ibu? Ketika kita berdoa,
buka mulutnya. Ada orang haus lapar tidak buka mulut? Ada? Tidak ada. Orang haus lapar itu buka mulut. Kita juga haus lapar, buka mulut. Diapain buka mulut? Berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus, penuhkan saya dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penuhkan aku dengan kuasa-Mu. Jadi nggak bisa diam saja, dikunci mulutnya, nggak bisa. Jadi buka mulut. Amin. Lalu sudah berkata, berseru, Tuhan, penuhkan aku, Roh Kudus, penuhkan aku. Mungkin nggak banyak saudara bisa mengucapkan seruan-seruan, tapi satu kata saja, kalau kita haus lapar akan Tuhan, kita juga bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kata apa itu? Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi berseru haleluya jangan asal-asalan, jangan juga asbun, asal bunyi. Tetapi ketika kita mengucapkan haleluya, haleluya, pikiran kita, hati kita, jiwa kita fokus membayangkan Yesus, membayangkan Roh Kudus. Jangan dulu bayangkan utang. Amin. Jangan dulu bayangkan hari ini uang di kantong gak ada. Jangan dulu bayangkan persoalan. Amin. Amin. Tapi bayangkanlah Tuhan Yesus, Roh Kudus. Oh, bertiup. Roh Kudus seperti burung merpati memenuhkan. Haleluya, haleluya. Lidah-lidahnya, bayangkan lidah-lidah nyala api memenuhkan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Lama-lama, kalau bergetar biarkan saja. Gak usah malu. Amin. Waktu berseru itu pun jangan malu. Maka pada waktu itu saudaraku yang kasih, ketika saudara rasakan ada yang beda, ada seperti tiupan angin. Ya, dulu saya begitu penuh Roh Kudus. Oh, seperti tiupan angin memenuhkan saya. Oh Yesus, Roh Kudus. Langsung saya biarkan tubuh saya ini menyambut Roh Kudus. Amin. Jadi jangan diam saja. Kalau kehendak-Mu Tuhan memenuhkan aku. Tidak buka mulut pun pasti engkau berikan aku Roh Kudus. Sampai kiamat tak akan dipenuhkan. Jadi jangan diam saja. Walau asih rohani Tuhani barodo tot dipurbadiai. Enggak akan bisa, enggak akan penuh, enggak akan datang Roh Kudus itu. Haleluya. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Ini pengajaran singkat, pelajaran singkat. Jikalau saudara hari ini belum menerima pelajaran baptisan air, baptisan Roh Kudus, ini pelajaran singkat. Nanti saudara selanjutnya ikuti training pemuritan. Yang di Brastagi belajar di sana, yang di Giat Rasmi belajar di sini setiap hari Minggu. Sudah siap untuk dibaptis? Sudah haus, lapar untuk dibaptis? Mari kita bangkit berdiri. Mari yang dibaptis maju aja ke depan. Saudara semua yang akan dibaptis boleh ambil tempat di depan. Laki-laki sebelah kanan saya, perempuan sebelah kiri saya. Haleluya, haleluya. Tolong dibantu pelayan-pelayan Tuhan.
Ayo ditemani ke depan untuk didoakan. Laki-laki tadi di sebelah sana, Ya. wanita di sebelah sini sebelah. Serabakara masana rabasu. Shikere masikere 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 masikere. Baik. Yang di depan ini, sebelum kita berdoa, sebelum kita menerima baptisan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ikut-ikut saya berdoa. Bapa di sorga, Bapa di sorga, pada hari ini pada hari ini saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Banyak dosa saya. Banyak dosa saya. Dosa saya itulah Dosa saya itu yang memisahkan yang memisahkan antara engkau dan aku. antara kau dan Pada hari ini, pada hari ampunilah Tuhan ampunilah Tuhan semua dosaku. semua dosa. Sucikanlah Tuhan Sucikanlah Tuhan semua dosaku. semua dosa. Terimalah aku Terimalah aku menjadi anakmu. jadi anak. Tuliskanlah namaku Tuliskanlah nama dalam buku dalam kehidupanmu buku kehidupan di sorga yang kekal. surga yang kekal. Kelak engkau datang kedua kali, Bila engkau datang kedua kali, saya bersama-sama dengan engkau. saya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mau bertobat Mau sungguh-sungguh. bertobat sungguh-sungguh. Saya tinggalkan kehendak daging. Saya tinggalkan Saya tinggalkan tabiat dosa. tinggalkan tabiat dosa. Saya jadi anak Tuhan. Saya jadi anak Tuhan. Saya jadi warga kerajaan surga. Jadi warga kerajaan Di dalam surga. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya hidup baru. Saya hidup baru. Saya lahir baru. Saya lahir baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku usir. Aku usir. Aku tengking. Aku tengking. Segala pekerjaan iblis. Segala pekerjaan iblis. Segala kuasa roh jahat. Segala kuasa roh Segala jahat. kuasa kegelapan. Segala kuasa kegelapan. Semua ajiman-ajiman. Kewajiban-kewajiban. Tangkal-tangkal. Tangkal-tangkal. Dukun-dukun. Dukun-dukun. Kuasa-kuasa gelap. Kuasa-kuasa gelap. Tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku buang semuanya. Buang semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya hidup baru. Saya hidup baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Saya bersyukur. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Amin. Adakah saudara yang pegang ajimat? Kalau ada, diserahkan. Kalau ada di rumah, barang-barang dukun, air, minyak, kayu, apapun itu namanya, bentuk tulisan, bacaan-bacaan. Jikalau ada di rumah, nanti selesai sampai di rumah, dibakar. Panggil hamba Tuhan untuk sama-sama membakar. Puji Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, saudaraku, saudara haus akan Roh Kudus, saudara lapar akan Roh Kudus, buka mulut berseru kepada Tuhan. Jangan malu, jangan dengar apa yang dikatakan kanan kiri saudara. Tutup mata, fokus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus, kami membaptiskan saudara di dalam kematian Tuhan Yesus, supaya sama sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, saudara bangkit dalam satu hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Haleluya,